Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah, kaifa halukum? Semoga ananda semuanya di sana dalam keadaan sehat walafiat, serta Allah senantiasa menjaga diri dan keluarga kalian dari segala macam bentuk mara bahaya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali ya. Dan sebelum kita lanjutkan, Bapak mohon maaf karena di hari Senin tidak ada Zoom. Insyaallah ta'ala kita akan bertemu kembali di sesi Zoom di hari Rabu ya, insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam belajar, dalam menggali ilmu dan mengambil manfaat. Oke, kita masuk ke subtema kedua, pembelajaran 3 dan 4 ya. Kita masuk ke pembelajaran 3 dulu. Sebelumnya kalian bisa lihat di halaman 45 ya, halaman 45. Di sini kita langsung saja di halaman 46 ada kalimat utama ya. Jadi kalimat utama itu intinya menggambarkan informasi yang terdapat pada setiap paragraf. Pokok-pokok informasi dapat diperoleh dengan membuat pertanyaan berdasarkan kalimat utamanya. Jadi intinya kalimat utama itu kalimat yang ketika ada sebuah kalimat, nah setelahnya itu bisa di awal ya, kalimat itu bisa di awal, di tengah, di akhir, itu bisa menggambarkan, menjelaskan kalimat sebelumnya. Kalimat utamanya sebelumnya, kemudian setelahnya adalah isinya penjelasan-penjelasan untuk menguatkan kalimat sebelumnya. Dan kalimat setelahnya itu adalah berisi penjelasan-penjelasan. Untuk lebih jelasnya, apa itu kalimat utama dan bagaimana kita bisa membentuk atau membuat kalimat utama, kita langsung saja di halaman 45. 45 yang judulnya adalah teknologi produksi sandang. Nah, di paragraf ke-1 di halaman 46 kalian lihat kalimat utamanya adalah seiring dengan kebutuhan sandang yang meningkat, teknologi produksi mengalami kemajuan. Ini yang diambil kalimat utamanya itu di kalimat pertama ya. Kenapa? Karena setelah kalimat itu dijelaskan untuk menguatkan kalimat utama. Dahulu produksi sandang dilakukan dengan sederhana. Jadi untuk menguatkan kalimat sebelumnya. Jadi dulu produksinya masih sangat sederhana. Kali ini dan dengan di zaman ini menggunakan alat tenun sederhana, kini pakaian dihasilkan di pabrik yang menggunakan mesin modern. Ya, jadi semakin meningkat produksi sandang, teknologi produksi juga mengalami kemajuan. Yang tadinya sederhana sudah menggunakan alat tenun, alat-alat yang lebih modern lagi. Kita coba untuk paragraf kedua ya. Paragraf kedua itu diambilnya kalimat utamanya adalah di kalimat terakhir. Kini benang dipintal menggunakan mesin secara otomatis. Diulang. Kini benang dipintal menggunakan mesin secara otomatis. Kenapa? Karena dari paragraf awal-awal itu menjelaskan, menguatkan kalimat nanti yang ujungnya di akhir kalimat utamanya. Contoh ya, di paragraf kedua, proses pembuatan pakaian dimulai dari pemintalan benang. Jadi dipintal dulu benangnya ya. Kemudian dikumpulkan, kemudian serat yang mau jadi benang dipintal untuk membentuk benang. Nah, dulu itu alatnya masih roda pemintal. Serat kainnya disisir dan dirapihkan, masing-masing dipilih untuk menghasilkan benang-benang itu dipintal, dirapihkan ya. Kemudian digulung menggunakan tangan. Nah, sekarang ini benangnya tuh dipintal dengan menggunakan mesin. Jadi untuk memilih satu benang dengan benang lainnya tuh dikumpulkan, itu pakai tangan. Nah, sekarang itu nggak usah pakai tangan lagi, tapi pakai alat yang sudah canggih,
benang dipintal menggunakan mesin secara otomatis. Kemudian di paragraf ketiga kalimat utamanya ada masih di kalimat terakhir ya. Di pabrik pembuatan kain dilakukan dengan mesin otomatis yang menghasilkan gulungan besar kain. Kenapa kok begitu? Karena sebelumnya adalah merupakan penjelasan panjang dan kesimpulan intinya kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Jadi benang yang sudah jadi kemudian ditenun sehingga dihasilkannya kain. Dipilih, kemudian dikumpulkan, ditenun tuh ya, menghasilkan kain. Benang direntangkan dan dianyam menggunakan alat tenun. Penenun bahan menggunakan alat sambil duduk. Selanjutnya diciptakanlah alat tenun otomatis yang bisa menenun kain dalam waktu cepat dan kain lebih panjang. Nah, dulu ya. Kemudian sekarang di pabrik tentunya sudah menggunakan alat-alat modern, alat-alat canggih. Nggak usah tuh menggunakan penenun bahan sambil duduk. Kemudian kan lama ya, menggunakan waktunya juga lama, kemudian tenaga manusianya juga yang dihasilkan juga lebih besar, lebih menguras waktu. Nah, kali ini dan di hari ini, di zaman ini sudah ada mesin otomatis yang menghasilkan gulungan besar kain dalam waktu cepat dan kain pun yang dihasilkan lebih banyak dan lebih panjang gitu ya. Di paragraf terakhir, di paragraf keempat ya, kalimat utamanya ada di pertama, kain yang sudah jadi siap dijahit menjadi pakaian. Nah, kain yang sudah jadi siap dijahit menjadi pakaian. Penjelasannya, mula-mula dibuatlah pola pakaian, kemudian dipotong-potong sesuai pola, kemudian pola dijahit hingga membentuk pakaian. Dulu proses menjahit itu dilakukan dengan tangan. Setelah itu digunakan mesin jahit manual yang digerakkan dengan kaki. Kini digunakan mesin jahit modern yang digerakkan dengan bantuan listrik. Ya, itu. Jadi kalimat utamanya ada di kalimat pertama, kain yang sudah jadi siap dijahit menjadi pakaian. Sudah jadi, kenapa? Dengan bantuan mesin tadi, gitu ya. Itu untuk untuk bacaan di halaman 45 dan 46. Semoga bisa bermanfaat. Oke, kita lanjutkan di halaman 48 bahwasanya di sini kalian amati apakah pada gambar ini merupakan atau termasuk gambar yang mempunyai sumbu simetri atau tidak. Ya, coba kita bahas nih. Yang pertama payung. Bentar ya. Ya. Yang pertama payung. Payung ini memiliki sumbu simetri atau tidak? Ya, betul. Payung ini tidak memiliki sumbu simetri ya, berarti silang. Kenapa? Ketika dibagi dua dari atas ke bawah, ternyata bagiannya itu tidak sama ya. Kemudian mobil. Mobil ini apakah memiliki sumbu simetri? Ya, ini punya. Ya. Nah, kenapa? Kalau kita tarik garis dari atas ke bawah, ya. Nah, ini mohon maaf karena garisnya salah. Jadi intinya kalau dipotong garis menghasilkan dua bagian yang sama, ya. Kemudian selanjutnya yang 3. Ini memiliki sumbu simetri. Yang keempat, gambar ikan. Ini juga memiliki sumbu simetri ya. Kalau kita tarik garis tengah-tengah, maka ada sumbu simetrinya. Ini bisa. Kalau yang ki ini tidak bisa. Jadi tidak ada sumbu simetrinya. Nah,
tadi sudah dibahas bagaimana kita melatih dari gambar yang ada apakah termasuk yang memiliki sumbu simetri. Nah, kali ini kita akan tahu bahwasanya, tahukah kamu sumbu simetri adalah garis yang membagi bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi ketika dibagi garis di bangun datar itu akan menghasilkan dua bagian yang sama besar. Contoh, segitiga sama sisi memiliki 3 buah sumbu simetri. Ya, ini gambarnya ya. Segitiga sama sisi. Kemudian persegi memiliki 4 buah sumbu simetri. Kemudian belah ketupat memiliki 2 buah sumbu simetri. Oke, kita lanjutkan di pembelajaran keempat. Pak Hadi akan coba membahas di halaman 51 saja ya. Kalian lihat di halaman 51 bahwasanya di situ ada 3 orang bersahabat ya, di mana masing-masing di antara ketiganya itu mengenakan pakaian yang berbeda ya. Kemudian di antara ketiganya pun tetap melakukan perbuatan yang baik. Mereka juga saling menolong, bekerja sama, dan saling menghargai, dan yang paling penting rukun ya. Misalnya Lani mengenakan kaos lengan pendek dan celana panjang. Nina mengenakan kaos pendek dan celana yang panjangnya di bawah lutut. Sedangkan Deli selalu mengenakan kerudung dan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Nah, di dalam Islam juga dianjurkan ya kita bisa berbuat baik dengan sesama manusia. Di sini ada 2 orang yang tidak memakai kerudung, satu laginya memakai kerudung. Kalau kalian punya kakak atau punya adik, coba biasakan, Dek, yuk pakai kerudungnya. Kak, pakai kerudungnya ya, kemanapun keluar, yang penting keluar rumah ya. Kemudian kalau di dalam rumah yang semuanya isinya anggota keluarga, nggak apa-apa. Nah, dalam Islam juga misalnya boleh bergaul dengan sesama, dengan non muslim, tapi asalkan tidak merubah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tidak boleh saling memaksa, tapi tetap dalam bergaul kita diutamakan kesopanan, kesantunan, perilaku yang baik ya, yang mencerminkan adab dan akhlak Islami gitu ya. Intinya mereka semua selalu bekerja sama, menolong dan saling menghargai.